Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih, pimpinan, penyertaan-Mu ya Tuhan, yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kau berikan kami hari yang baru. Kau telah jaga kami, lindungi kami sepanjang kawal malam, dan kehidupan yang baru Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, pagi ini kami ingin merenungkan, belajar sebagian kecil daripada firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita terambil dari Keluaran 33 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Saudara, tema kita hari ini ialah hidup bergantung kepada Tuhan. Saudara, konteks bagian yang kita baca ini, bangsa Israel baru saja melakukan dosa besar di hadapan Tuhan, yaitu menggambarkan Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir dengan seekor anak lembu emas dan menyembahnya. Melihat hal tersebut, Tuhan marah dan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Bahkan berkata, Tuhan tidak akan turut berjalan bersama dengan mereka, tetapi hanya mengutus malaikatnya. Mendengar perkataan itu, maka Musa menolak untuk melanjutkan perjalanannya untuk memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan. Di ayat 15 dikatakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dengan kata lain, Musa meminta agar Tuhan menyertai secara langsung perjalanannya memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk menuju tanah Kanaan. Mengapa? Karena Musa sadar akan kelemahan dirinya dan ia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Musa mau hidup bergantung kepada Tuhan karena ia menyadari anugerah dan penyertaan Tuhan yang akan memampukannya untuk melewati berbagai tantangan yang ada. Saudara, Musa menyadari betapa beratnya tantangan kepemimpinan yang diberikan Tuhan kepadanya. Kita mendapati bangsa Israel cukup banyak. Menurut catatan dalam Keluaran 12 ayat 37, jumlah orang Israel kurang lebih 600.000, hanya laki-laki yang dicatat, belum anak-anak dan wanita. Ini diperkirakan sekitar 2 juta orang pada waktu itu. Artinya mereka adalah bangsa yang cukup besar pada waktu itu. Yang kedua, mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, susah diatur. Oleh karena apa? Mereka selama 430 tahun menjadi budak di Mesir. Sekalipun status mereka bukan lagi budak, sudah keluar dari Mesir, tapi mental mereka tetap budak. Mereka mudah menyerah dan mengeluh. Yang mereka cari hanya urusan makan dan makan. Yang ketiga, usia Musa ketika memimpin bangsa Israel tidak lagi muda, tetapi sudah berusia 80 tahun, di mana fisik dan kekuatannya sudah mulai menurun. Yang keempat, tantangan dari bangsa-bangsa di sekitar adalah bangsa yang kuat. Sedangkan orang-orang Israel bukan tentara yang terlatih untuk perang. Mereka yang terlatih untuk mengangkut batu dan kayu. Saudara menyadari akan kelemahan dirinya.
Musa sadar bahwa tanpa penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, maka mustahil ia akan mampu membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Ia sadar tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Musa sadar betapa lemah dirinya di hadapan Tuhan. Karena itulah Musa meminta dengan sangat kepada Tuhan untuk menyertainya akan kehadiran Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Sehingga Musa berkata, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Musa menyadari bahwa hanya karena Tuhan umat Israel bebas dari tanah Mesir. Karena Tuhan saja Musa mau dibimbing dan dipimpin sampai tujuan. Saudara, penyertaan Tuhan begitu pentingnya di dalam kehidupan Musa, dan itulah yang Musa sadari. Demikianlah ini alasan bagi kita untuk meminta penyertaan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kita sadar semua karena Tuhan. Kita sadar bahwa diri kita begitu lemah dan tak berdaya. Kemampuan kita terbatas, fisik kita terbatas, keuangan kita terbatas. Semua itu tidak dapat kita andalkan. Kita butuh kehadiran Tuhan, karena Tuhanlah yang sanggup menolong kita, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, dan menuntun kita melewati berbagai tantangan yang ada di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 1-3 dikatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Artinya, jikalau tidak ada Tuhan berserta dengan kita, semua yang kita lakukan akan sia-sia. Kita butuh Tuhan, saudara, di dalam kehidupan ini. Kita butuh pertolongan Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita. Jangan pernah kita menyombongkan diri kita, karena sesungguhnya kita hanya debu tanah dan betapa lemahnya diri kita. Bukankah kita melihat betapa banyaknya tantangan yang kita hadapi di sepanjang kehidupan kita? Pandemi corona ini begitu banyak mengakibatkan kesulitan dalam hal ekonomi, persaingan usaha, masalah keluarga, sakit penyakit, dan sebagainya. Kita sadar betapa lemahnya diri kita dibandingkan dengan tantangan yang ada. Karena itu, mari kita andalkan Tuhan. Minta penyertaan Tuhan hadir dalam setiap hal yang kita lakukan. Terus bergantung kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan saja. Itulah yang Tuhan inginkan di setiap kita, agar hidup kita boleh sungguh mengalami kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara, kiranya renungan ini membawa kita semakin hidup hanya bersandar kepada Tuhan. Amin. Bapa di sorga, kami sadar kami sangat membutuhkan Engkau di dalam kehidupan ini. Tanpa Tuhan, kami tak dapat berbuat apa-apa. Kemampuan kami terbatas, bahkan kemampuan itu pun berasal daripada Engkau. Bahkan kami bisa mengangkat satu jari kami, ini pun Tuhan adalah kekuatan yang Tuhan berikan. Yaitu Tuhan topang kami, tolong kami, sertai di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Biar kami boleh mengalami kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu dinyatakan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Bapa di sorga, berkati sepanjang hari ini berbagai aktivitas kami ya Tuhan. Kami yang sedang di jalan Tuhan, menuju ke kantor, sertai Tuhan perjalanan kami. Tuhan berkatilah. Tuhan berkati pekerjaan kami sebagai staf di kantor. Engkau boleh menolong, memberikan kami semangat, memberikan kami ketelitian, memberikan kami kesehatan untuk bekerja dengan baik. Kami bekerja Tuhan sebagai buruh, Engkau juga berkati ya Tuhan. Engkau menolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh bekerja dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Kami bekerja sebagai konsultan hukum, konsultan pajak. Engkau juga memberkati kami Tuhan, sehingga kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan berkati. Bagi kami yang sedang sakit,
Tuhan tolong, biar Tuhan boleh menjamah dan memulihkan kami. Yang sedang sakit mah, Tuhan pulihkan keadaan kami, biar Tuhan berikan kesembuhan. Kami sedang sakit kanker, Tuhan tolong, biar Engkau juga boleh menopang Tuhan, dan boleh memulihkan, bahkan menyembuhkan, menyatakan kuasa dan mukjizat-Mu. Tuhan Yesus tolonglah kami yang sedang bergumul dengan masalah keluarga kami, hubungan dengan istri, dengan suami, bahkan dengan anak-anak kami, bahkan dengan mertua. Tuhan juga tolong berikan kasih-Mu Tuhan, berikan pemulihan dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur hanya kepada Engkau, menyerahkan sepanjang hari ini hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.